Di Broto Seno itu kalau di dalam pewayangan kan mulai berlibur. Nah ini pas Broto mangsa ketiga Broto itu senang, Seno itu kenduran. Padahal Seno iki Werkudara ya. Sing jeneng aku dhewe ya. Sing ngateki aku dhewe. Baiklah Bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Ferry, Mas Legowo, dan teman-teman sekalian. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian. Jadi tadi Mas Legowo menyampaikan bahwa kelompok relawan itu semakin lama semakin berkurang. Kelompoknya bertambah, relawannya berkurang. Mohon maaf, saya klarifikasi. Relawan itu alat konsolidasinya adalah apa? Adalah ketika bencana. Jadi yang gerono bencana, semua ora tau ngepos, pasti terus datang di posnya. Jadi berdoalah semoga ada bencana berdua. Si loko dah gue. Jadi contohnya begini, ini kan siaga 3 Merapi ini siaga 3. Siaga 3 itu kalau mau jeblok itu bisa 1 menit lagi, bisa 2 menit lagi, tapi bisa juga hampir 4 tahun seperti ini. Nah menurut saya ini yang pokok ya BPTKG. Kenapa? Karena tidak bisa menentukan parameter yang tepat. Bagaimana menempatkan posisi siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Nah sebenarnya saya sudah mengusulkan sejak lama bahwa sekarang normal aktif saja. Karena apa? Kalau SADY itu ketika instansi terkait itu menentukan status Merapi itu siaga 1, kita harus siaga 2. Ketika siaga 2 instansi terkait, kita harus siaga 3. Nah ketika sekarang ini siaga 3, maka kita harus menempatkan diri pada persiapan-persiapan awas. Makanya karena sudah lama siaga 3-nya, kita kan sudah awasnya lama. Dulu pertama-tama itu kita bikin posko siaga Merapi itu ada 8. Setahun atau 2 tahun kemudian saya kurangi jadi 4 itu sekarang di Wonokerto. Ada yang ikut poslap enggak ya? Ada ya? Poslap. Jadi di Wonokerto setiap malam itu, setiap malam dan siang malam. Siang itu 11, malam hari itu 11. Terus kemudian Argo Binangun ya kalau orang itu, Argo Binangun. Kemudian Pos Aju ini di daerah Bularjo. Terus kemudian di Cangkringan, jadi ada 4. Jadi setiap hari itu saya itu tanda tangan surat tugas itu 44 orang siang hari, malam hari 44 orang. Nah sampai sekarang ada yang tingkat dari Sadeng, sana sampai ke Pos Aju itu di atas Kali Kuning itu. Pos Aju itu artinya pos terdepan. Itu biasanya kalau yang dari jauh itu kita piketkan malam hari. Jam 8 sampai jam 8 pagi. 8 malam sampai 8 pagi. Nah, terus ini tidak ada yang bayar dari Sadeng atau dari Surmo sana atau dari mana saja, nggak ada yang bayar. Nah mereka coba bayangkan dari Sadeng sampai ke
pos Aju Cangkringan ini itu bensinnya 4 liter 40.000 PP, terus rokoknya rong bungkus karena setiap malam hari mesti ngerokok yang lecis kayak. Nah terus kemudian mampir neng mana di jalan di daerah Wanagama itu tuku walang. Jadi terus ke pos Aju sampai posnya itu terus diusang-usang dimakan bersama. Nah kenapa saya sampaikan, saya ciptakan ini begini. Jadi agak saya tarik mundur. Oh ya, selamat datang Pak Babin. Kamu Mas Pak Babin saja nggak datang ya Pak? Belum. Saya tarik mundur begini. Jadi saya ini jadi komandan SAR DIY, nggak ngerangkap jadi komandan Sarkem lah. Asu. Arep ngerangkep ya oleh kok. Ngerangkap Sarkem. Jadi cocok kayak kita Eropa nih. Bisa tak mampir wis. Asu. Asu itu maksudnya kalimat thayyibah. Iya, wis apal loh kan. Apal. Nah, jadi begini. Tahun 2005 saya jadi komandan SAR DIY. Sampai sekarang udah berapa periode, sampai periode ke berapa gitu saya terus matur. Pokoknya pun bencana ngagem SK kemawon. Penetapan Seumur hidup saya ini sekarang ini sudah tidak ada SK, tapi yang penting adalah apa yang saya lakukan sekarang ini tidak lebih malah dari apa yang ketika saya dapat SK. Nah, tahun 2005 itu ada pemilihan komandan SAR DIY. Yang memilih itu adalah Ngerso Dalem. Waktu itu SAR DIY kira-kira jumlahnya sekitar 100-an lah. Dari 100 orang itu yang setuju saya jadi komandan SAR DIY hanya satu, namanya Romande. Sekarang jadi komandan distrik Bantul, SAR DIY distrik Bantul. Gak apa-apa mengaku dipilih wong satu suku ya, gak apa-apa. Nah waktu itu calonnya adalah ada Kanjeng Gusti Pakualam, promonya sekarang ini, terus kemudian Gusti Joyo. Nah ada 2 calonnya. Biasanya komandan SAR DIY itu memang sekelas eselon untuk kepala dinas atau kepala Bapeda. Nah saya ini bukan kepala apa-apa, saya bukan orang pemerintah dan saya anti pekerjaan yang berbau tender pemerintah. Saya anti karena duwe gawean pemerintah itu mesti ada polusinya, pasti ada korupsinya, pasti titik. Nah saya tahu bahwa aku mesti kalah ini musuhi Gusti Kabeh. Jadi terus saya kemudian kan berpikir begini, ini calon pertama adalah Kanjeng Gusti Pakualam, calon kedua adalah Gusti Joyo, adiknya kandung Ngerso Dalem, dan ketiga saya mencalonkan diri Gusti Seno. Gusti Seno gawe dewe pokoknya. Terus saya telepon karena sejak zaman mahasiswa saya sudah kenal dan mereka para beliau juga mengenal saya, karena kebetulan waktu itu waktu mahasiswa saya ini jadi ketua forum komunikasi mahasiswa Jogja, jadi ketuanya mahasiswa DIY. Termasuk Anies Baswedan tak pilih, aku memilih presiden mesti kalah terus sih. dulu Prabowo. Nah terus saya termasuk Imin sama Anies ini dulu ikut di forum itu yang ketuanya saya itu. Nah saya kemudian telepon Gusti Joyo, ini cerita ini nanti semoga bisa untuk landasan. Saya telepon Gusti Joyo, para ngatur Gusti, halo, saya telepon itu badhe wonten pemilihan komandan SAR di calonipun wonten kalih ning sakmenika wonten 3. Terus Pakualam Kanjeng Gusti Kanjeng Dalem. Pendek cerita saya langsung terus pundi mulai dalam kemauan ingkang dados komandan SAR DIY. Saya bilang begitu, saya suwun terus pundi mulai dalam kemauan ingkang dados komandan SAR DIY. Langsung jawabnya, oh iya
setuju gak setuju? Wah, aku sing matur, langsung HP-nya tak tutup, gak berubah. Pinter gitu. Gak pencet cepat, langsung. Terus saya nggak berani telepon sama Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti Pakualam ini romonya yang ini. Saya marah soal, diterima. Saya matur Kanjeng Gusti dalam soal, ya harus apa? Hingga saat ini ada pemilihan komandan SAR. Nah, kalau ini pun Kanjeng Gusti lajeng tambah dalam. Ini saya nggak berani bilang tambah Gusti Seno Ramani, kalau Gusti asli ya. Ini yang Gusti Treyan, Gusti Asu. Asu meneh. Nah, terus saya gini, dalam soal kita membagi nyuwun 2 perkenan. Apa? Nah, sudah nengin juga. Perkenan yang pertama adalah dalam suwun supados Kanjeng Gusti berkenan menolak jika seandainya dicalonkan sebagai komandan SAR DIY. Langsung tak tolak. Terus apa ini ya? Nah, perkenan yang kedua adalah dalam suwun supados Kanjeng Gusti berkenan dalam kemauan kang dados komandan SAR DIY. Kanjeng Gusti sampun sepuh. Tapi waktu dalam tasik gagah waktu itu usia saya baru 45, saya ini sudah apa-apa, tapi ya segini sudah apa saya ini saya 17 tahun. Cucu ya dok saya langsung pulang supaya aku jadi komandan. Beliau sudah mau order dan saya yakin pasti saya dikasih karena saya juga. Nah, kemudian akhirnya Ngerso Dalem memberikan SK kepada Ngerso Luar. Ngerso Dalem ke Ngerso Luar. Jadi akhirnya saya jadi komandan. Nah, tahun 2006 saya dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gempa bumi. Langsung dilantik real, dilantik karo Gusti Allah. Direktur kan leasing dealer, tukang narik dealer. Nah, tahun 2010 saya dilantik lagi erupsi Merapi. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau ini apa? Ini tenang ini. Tapi sudah saya sampaikan beribu-ribu kali. Tapi ini harus saya sampaikan lagi agar teman-teman kalau belum pernah dengar ben apa, sing wis tahu ya ben apa, sing belum ngerti ben ngerti. Kenapa harus saya perebutkan itu? Jadi 2 prosesi evakuasi bencana nasional gempa bumi Merapi 2006. Kemudian erupsi Merapi 2010, di dalam SK Gubernur itu disebutkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh SAR DIY dalam operasi apapun yang berkaitan dengan SAR adalah menjadi tanggung jawab APBD dan APBN kalau itu bencana nasional. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa 2 bencana besar itu tidak dibiayai dengan APBN dan APBD, tetapi semua total dibiayai dengan APBS. Anggaran pembelanjaan Brotoseno. Oke, Padak ke. Kayak cilik ngene iki ya lumayan deh. Ayo, gede-gede saya ini ekonomi lemah. Lumayan yang kene ono, yang kene 2 hektar, mahku 3.000 meter, kene ono hotel saya, kemudian pokoknya ekonomi lemah. Jadi semua di bawah tanggungan saya. Saya biayai sendiri, saya nggak tahu habis berapa. Di sebelah hotel saya itu ada resto. Itu waktu itu kemudian kita hentikan resto itu dipakai untuk
Posko. pos operasi evakuasi Merapi. Jadi ada 300-an orang, sudah tambah relawan-relawan gitu. Karena anggotanya cuma 100 tambah. Jadi sudah 300-an. Selama 2 bulan pos di situ, sak madangi sak ngisingi. Nek umpama rono nggawa pacar, berarti nek rong sasi sak metengi. Kerat. Ya, rong sasi. Rada cocok dem. Jadi semuanya hampir saya, tetapi sebenarnya teman-teman, bahwa kelihatannya teman-teman yang 300-an orang itu tadi, oh biasa sudah ya, juga mangan terus gini-gini. Sebenarnya bukan saya. Coba sekarang teman-teman yang 300 itu nganggo bensin dari rumah sudah berapa liter? Paling murah minimal ya misalnya 2 liter, berarti ada 600 liter per hari. Kemudian mereka ngerokok dan sebagainya, itu kan mereka biaya sendiri. Nah, kenapa mereka mau biaya sendiri? Jadi begini, ketika engkau ditanya Tuhan ada di mana, waktu SD kita, guru agama kita dulu mengajarkan kepada kita, jawabannya gimana? Nah, ditakonin Gusti Allah ning ndi? Ndur. Hah? Ndur. Ning dhuwur. Terus ada di mana lagi? Dalam hati. Ya tak? Ada di Tuhan ada di mana? Ada di dalam hati dan ada di mana-mana. Betul jawabannya begitu? Betul. Itu jawaban yang salah. Salah. Jadi yang betul adalah ketika engkau ditanya Tuhan ada di mana, sebaiknya engkau menjawab, aku ada di dalamnya, di dalam ridhonya, di dalam petunjuknya, di dalam keselamatannya, di dalam amannya, di dalam kesejahteraannya, di dalam kaya rayanya, dan sebagainya dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kayak Ustadz ya. Ustadz. Habib ya. Habib Gendro. Jadi mindset itu harus kita yakini betul bahwa kita ini berada di dalam keselamatannya, bahwa kita ini berada di dalam kaya rayanya, kita tidak berada di dalam kemiskinannya, karena Gusti Allah orang miskin. Jadi itu harus diyakini. Nah, kalau itu kita sudah meyakini kita berada di dalam keselamatannya, kita di dalam kebahagiaannya, kalau itu sudah diyakini, ya kita nggak mungkin miskin, nggak mungkin tidak bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita senantiasa berada di dalamnya. Kalau Habib Rizik mesti jawabnya, kerjakanlah ibadahmu sesuai dengan syariatnya, traktir gitu. Traktir kok takbir ya? Enggak apa-apa, itu malah tidak apa gitu. Traktir ya gitu. Hal saya bukan, saya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa mungkin lagi Islam setahun sholat ping pindho nek ora karipan. Ini mah itulah kemarin saya merasa juga kalau bojoku asu tenan. Saya harus nang omah dhewe lho. Kok ngono ora juga. Nah, makanya begini. Kalau caranya bagaimana agar kita senantiasa berada di dalamnya? Sing bener piye janjane? Berbuatlah yang baik. Isilah hari-hari dengan perbuatan yang baik, meskipun hanya kepada satu orang dalam satu hari. Jadi ini mindset ini harus diyakini betul. Nah, teman-teman sekalian ini teko ning kene, datang ning kene, metekus dong sing lho ngene kuwi, mangan kacang dan sebagainya, itu tidak ada bencana, wis berbuat yang baik. Jadi saya sudah yakin, meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang berada di sini semuanya ini pasti naik surga. Amin. Rakyat mampir neraka orang
komandannya 6 tahun mampirnya ya. Kulino kali. Kulino diobong. Jadi kita pasti berada di dalamnya. Kenapa? Karena kita mengisi hari-hari dengan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu, yang paling baik itu kata Cak Nuni, adalah orang yang kita perbuat baik itu tidak tahu bahwa orang itu ditolong, orang itu merasa ditolong tapi hanya merasa ditolong tapi tidak tahu siapa yang menolong. Jadi relawan itu rasa golek alam, orang sang golek alam, orang sang golek wartawan, gak usah, orang ditulis wartawan orang apa-apa, orang PTN, orang PTN, nggak apa-apa. Dan yang lebih bagus lagi masih ada, bahwa orang yang kita tolong itu sudah tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kita. Tapi harus matur nuwun ditarik dealer, cemplung sumur, cemplung laut, kerem misal ndung ning ndi, wis ditarik dealer lah, tarik leasing. Dalam matur nuwun piye? Modal. Nah, kita nggak usah cari rasa golek alam ngomong-ngomong. Saya tidak pernah kayak gitu-gitu. Kalau saya kemudian mengatakan nggak ada APBN dan APBD, semuanya APBS, anggaran pembelanjaan Brotoseno, bukan saya sombong. Saya mengatakan itu hanya karena saya harus memberikan laporan pertanggungjawaban saya secara real dan faktual kepada para anggota dan kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau saya jaluk anggota ya orang ngerti aku jaluk pengen dalam apa jaluk ke pemerintah. Ini bilang kan saya ngomong ini kalau PDW bangun ini mungkin mulai PDW nggak mungkin. Jadi kalau saya sudah mengatakan itu, anggota SAR berarti tahu BS orang mungkin wani ngaku kok ngono kae. Nek orang ngono kae, paham? Nggak mungkin saya ngaku nggak dapat uang dari APBD dan APBN. Nggak mungkin. Kalau saya memang tidak memakai itu, karena saya memang tidak memakai itu ya tak koranke. Tak koranke di TV di mana-mana tak ngomong ke waktu 2010 itu saya ngomong seperti itu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa perjuangan untuk berbuat baik itu, perbuatan baik itu harus, kesempatan itu harus kita yang merebut. Jangan menunggu untuk berbuat baik. Neng ya aja terus, ya Allah ya Tuhan kami, semoga ya, izinkanlah hamba ini untuk berbuat baik. Niki pun dangu mboten berbuat baik, wong Merapi mang jebloke. Orang menunggui ya, karena begini, waktu COVID kita sempat ya 3 tahun, terus pertama kali di Indonesia, terus HDI membuat yang namanya TKC. TKC itu pertama kali di dunia dan akhirat, itu di DIY, tim kubur cepat. Bismillah berasa hidungani para ulang. Nah, saya itu waktu itu pernah mungkin untuk bercepat itu bila sing tak berke, mohon maaf, waktu itu saya sudah tidak mikir agama, saya hanya mikir pokoknya harus diserahkan ke Gusti Allah. Pokoknya yang saya kuburkan itu waktu itu Franciscus Capilius Agus siapa itu, tapi ya saya Al-Fatihah khususan Franciscus Capilius Agus a'udzubillahi minasyaitonirrajim begitu kamu orang ngerti ya. Jadi sudah pas kan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sudah bisa berpikir bahwa berbuat baik itu merasa perlu dicatat sopo-sopo, bahkan nek suwe ora berbuat baik ada kerinduan. Jadi misalnya COVID kemarin kan di bunker itu istilah kita di makonya Sadi, di bunker itu kan selalu siaga 4 regu, 1 regu untuk COVID itu 7 orang, 6 sampai 7 orang.
4 habis, sebelum habis harus datang 1 regu lagi, harus 4 terus isinya, 4 terus. Nah, terakhir esok saya sudah mulai ada 1 regu atau 4 regu mulai. Nah, mau pulang le nyebut ini malah ditunggu sewengi rano sing tarik dealer. Iya. Wah, pikat di Merapi misalnya. Wah, ditunggu pirang-pirang wong nang kene ora lek jeblok-jeblok. Ini sebenarnya kalau kita dengarkan seperti seperti bahwa kok malah ngarep bencana toh? Enggak, itu adalah wujud kerinduan relawan. Ingin apa? Ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Makanya begini, mohon maaf. Jadi kita ini harus menjadi masyarakat yang berani melawan hegemoni demokrasi. Jadi di kelompok relawan, di SARDIY itu tidak ada demokrasi. Nah, demokrasi rasa melu relawan, demokrasi melu partai. Partai apa lah? PKIP, apa? Golkar P, PPPP. Nah, kalau itu mau demokrasi, silakan ke sana. Di relawan, di organisasi relawan atau di SARDIY itu tidak ada. Di SARDIY saya tenangkan, di SARDIY tidak ada demokrasi. Di SARDIY hanya patuh dan taat kepada Mama C. Mama CBS. Nek ra gelem gantian lean. Kon ganti ya 10 tahun kalah ganti. Yang tadinya tidak setuju sekarang orang setuju diganti. Saking ngapike BS. Kita cah beriman tau ini. Bang beriman ya Pak ya. Jadi begini, kalau sudah melakukan sesuatu, misalnya tadi kita sampaikan melawan hegemoni demokrasi. Nah, demokrasi yang partai wae. Tapi demokrasi yang relawan, nong kecemplung sumur. Oh, kita diskusi dulu ini. Selak modal, selak tarik dealer. Padahal ditarik dealer. Meskipun itu sudah meninggal, kita harus memperlakukannya sebagaimana orang yang belum meninggal. Jadi orang cuma terus meninggal, coba berarti waktu jemur orang belum, ya so, enggak boleh. Tetap kita itu menolong jenazah, baik itu meninggal yang dia masih hidup, harus tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua tadi melawan hegemoni demokrasi. Jadi kalau menolong itu rasa diskusi. Sopo komandan ini komandan misalnya Mas Legowo harus taat dan patuh dengan Mas Legowo. Ketua satgasnya di sini, satgas bencana di sini adalah lurah. Lurah nanti kepada Pak Camat. Kepada Pak Camat. Bukan berarti Mas Legowo itu kudu dadi komandan. Dadi komandan itu sakar. Ora komandannya, jarane BSK harus patuh dan taat karo aku ngono kuwi. Bandemi wae nek ngono kuwi. Enggak begitu. Nah, yang kedua adalah membangun setelah melawan hegemoni demokrasi, membangun masyarakat anarki. Jadi kita ini saya sampaikan, kita ini relawan ini adalah komunitas masyarakat anarki. Jangan menilai anarki itu sebagaimana ketika Orde Baru adalah sesuatu yang negatif. Masyarakat anarki adalah masyarakat yang tidak bisa diperintah oleh siapapun kecuali hanya bisa diperintah oleh hati nuraninya sendiri. Tepuk tangan. Meskipun tidak ada demokrasi, meskipun harus ada komandan, ya, tetapi yang utama bagi kita bergerak menolong siapa apa mengapa dan bagaimana harus digerakkan oleh hati nurani
Jadi gini Pak Babin Kamtipmas, gini Pak Babin Kamtipmas. Jadi kalau saya serukan ini Pak Babin, masyarakat relawan itu adalah masyarakat anarki. Kita harus anarki, tapi jangan mengartikan anarki itu sebagaimana yang diartikan oleh zaman Orde Baru, adalah image-nya negatif. Masyarakat anarki itu sekali lagi adalah masyarakat yang tidak bisa diperintah oleh siapapun, kecuali hanya bisa diperintah oleh hati nuraninya. Secara akademis memang begitu harusnya, memang begitu artinya anarki. Jadi pada malam hari ini teman-teman JKM masyarakat anarki semuanya. Jadi saya izinkan kepada Pak Babin, boleh anarki. Tapi anarki ini orang itu terus bandem-bandeman kayak gitu, enggak. Anarki itu orang yang memang segala macam perilakunya digerakkan oleh hati nuraninya. Jadi sekarang gini, JKM ini masih memberlakukan di pos, ada posnya enggak JKM? Sering ada piket enggak di posnya? Ada enggak? Tapi pernah enggak? Pernah. Sering ya? Sering. Ketika piket itu ono ngarepan, piket lah. Saya ketelu ini gue kalau Pak Camat, apa sih Pak Lurah. Pernah enggak punya pikiran nanti? Pasti tidak. Ketok, nah ini api-api, mengapi persis saya. Enggak mungkin kita seperti itu. Nah, digerakkan oleh apa kok piket Pak? Digerakkan oleh keinginan hatinya untuk bisa berbakti kepada masyarakat, untuk bisa berbakti kepada masyarakat. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini musim panas. Sebenarnya menurut takaran sejarah Merapi aman-aman saja. Kalau kemudian ada instansi terkait mengumumkan wah Merapi dalam keadaan ini, saya ini orang Pakem, asli saya Pakem. Wong asli Pakem ini terkenal mesti wong edani, wong cedak rumah sakit jiwa. Jadi saya sejak kecil itu sudah familiar terhadap kejadian seperti sekarang ini. Jadi di sebelah rumah saya itu ada sungai, kemudian nek bengi jam itu pateng jeledek. Itu pasti kita sesama anak-anak itu mesti nonton jeledekane Merapi itu dan keplok. Ketika kemudian jeledek emang sedikit, hanya tidak jauh, itu kita menyesal cendi. Tapi kalau panjang sampai 2 kilo itu wah tepuk tangan terus. Sejak zaman dulu juga Merapi ya seperti ini, tidak ada statusnya. Nah saya curiga kenapa kemudian sekarang ada status, karena status itu ono industrinya. Jadi status awas ada kejadian dengan status siaga 1 ya beda. Siaga 1 kan tidak mengungsikan orang, siaga 2 tidak, siaga 3 tidak. Nah kemudian awas mengungsikan orang, nah itu anggarannya, ada anggarannya kita yang relawan ini ora sak ngarep-arep sing do mangan anggaran itu ben do cemplung rokok sak karepe dhewe. Amin. Kita nggak usah, kita pokoknya bergerak dengan hati kita. Setuju? Setuju. Esok lagi jeblok iki. Wah, kelakuane. Nah makanya teman-teman sekalian, ada juga hal-hal yang perlu dipahami khususnya untuk masyarakat umum. Saya ini sekarang 10 tahun ya, 90-an tahun lah, 19 tahunan lah jadi komandan. Saya itu sudah ngomong begini, ini resepnya tadi Komandan Sadi itu adalah salah satunya adalah nggak usah punya hasrat untuk mengelola. Kalau pengen mengelola Sardi, jangan punya keinginan untuk mengelola. Bersihkan itu. Nah, makanya begini, saya ngomong sama Sardi ini bagaikan sebuah sepak bola atau JKM ya, bagaikan
sebuah persatuan sepak bola, saya mempersilahkan kepada teman-teman, sopo sing dadi kapten kesebelasan, siapa yang akan jadi bek kiri, bek kanan, libero dan sebagainya, terserah siapa. Mau menentukan strategi untuk menggolkan ke gawang lawan, silahkan dengan strategi apapun, saya persilahkan mereka, karena di SADIY itu sudah punya kualifikasi sendiri-sendiri. Kira-kira sekitar 10 orang punya watt rescue, 10 orang punya vertical rescue, 10 orang punya mountain rescue dan sebagainya. Setiap spesifikasi itu, kualifikasi itu kita punya anggotanya sudah. Sing ahline wis ono. Nah, saya hanya minta izin begini. Wis kowe arep main apa strategi terserah, sing kok jak main sapa terserah. Sing penting aku dadi kipere. Komandan harus berani begitu. Yang penting saya jadi kipernya. Insya Allah kowe tenang. Nah, tetapi ternyata teman-teman SADIY itu sampai hari ini, karena saking saya percaya betul kualifikasinya luar biasa, aku belum tahu nangkep bola. Bola itu belum pernah ditendang ke gawang saya. Jadi selama 19 tahun saya jadi kiper, saya belum pernah punya kesempatan menangkap bola. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai komandan Mas Legowo harus percaya betul kepada kualifikasi teman-teman. Harus, saya bahkan sudah ngomong begini, ini perkembangan kayak vertical rescue misalnya, perkembangan itu misalnya, itu kan sekarang kan sudah luar biasa, peralatannya sudah sangat luar biasa. Aku saya sudah nggak bisa mengikuti, sudah tidak bisa mengikuti. Nah, kemudian saya begini, karena aku serasa mengikuti, saya gini, jadi teman-teman itu punya masalah apa saja, baik yang berkaitan SAR maupun tidak, nek kowe orang ngerti takono karo mamase, tanya kepada saya begitu, tanya saja kepada saya, apa saja pasti bisa terjawab. Karena ini nggak hadis kan likulidain dawaum, setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Nek ayatnya ono ya, innama al usri yusra, sing cedak-cedak wae ora paling rada doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada gede. Nah, saya mau sampaikan begini, jadi jangan sekali-kali tanya masalah teknis kepada saya. Tapi ternyata sampai hari ini juga ketika ya tidak ada yang tanya masalah teknis, karena mereka sudah bisa semuanya. Jadi yang berat bagi komandan itu Mas Legowo adalah menyelesaikan masalah-masalah sosiologi kulturalnya, masalah-masalah yang bahkan tidak ada kaitannya dengan SAR. Misalnya kula sondiki Pak Protesnas pindah aturaken kasebutipun Bapak ingkang kaping kalih dalem ini badhe silaturahmi. Ingkang kaping 3 kula badhe midhangetaken gamelan. Gamelan. Nah, begini. Terus ngopo? Niku badhe nyebrang anto. Persoalan-persoalan seperti itu. Apalagi ketika hari Rabu, kebetulan saya ini di samping menjadi komandan SADIY dan Sarkem tadi itu, saya juga menjadi pelindung dan penasehat paguyuban pengemudi becak SADIY, terus paguyuban pedagang loak SADIY. Nah, saya ini kerjaan saya setiap hari menerima tamu kecuali hari Rabu. Kalau hari Rabu jam 8 sampai jam 2 saya tidak terima tamu siapapun, kecuali hanya terima tamu tukang becak, bangsa teyang-teyang itu. Jadi tiap yang datang berapa orang pun mesti mulai tak sama nih saya ketemu. Nek kepingin lan didit saya ketemu, nek kepingin didit saya ketemu, dino Rebo teko ning ngono. Ini ngerti kuwi relawan, tapi
Lawan mau beri desa ketemu asu. Jadi setiap hari Rabu ini orang kaitannya karo nggak ada. Dan saya selalu sampaikan ke murid mungkin saya itu maaf sejak kelas 4 SD sampai S2. Nah S3 kan nggak ada kelas, S2 masih ada kelas. Nggak pernah nggak jadi ketua kelas. Sekolah kelas 4 SD angel lagi. Ada nggak di sini? Angel ini. Terus memang pilihan Tuhan ini. Saya mau ngapain tenan aku kita. Saya nggak mungkin. Kalau dari kelas 4 SD sampai kelas 6 itu masih sakonco. Tapi kalau pindah SMP kancane anyar kabeh. Sekolahnya hanya. Ning tetap milih. Ayo tak cilik kae bae. Tetap kepilih. Nah teman-teman sekalian, terakhir saya sampaikan, ikhlas itu masih berada di bawah senang. Nah ikhlas itu jangan milih, bantu rapopo, bantu kayak ora ya sing untuk sekoliane kalau bisa lah kayak sekoliane itu serah ikhlas. Tapi kalau senang itu beda. Bahkan saya ketika saya habis bantu misalnya yang itu tadi harta kayak duit misalnya, biasanya mohon maaf, tukang beca itu ke tempat saya itu, tukang beca itu kan kenakalan nominalnya itu berbeda dengan kita. Nah kita ini mungkin ya 2 juta, 3 juta, 200 juta, 2 miliar kayak gitu. Tapi nih tukang beca teko nang rumah saya tuh, ya kula sakniki badhe nyebrang kali 170 kali setengah. Pokoknya angkanya antik-antik kayak gitu. Dan kita rada real. Padahal jadi yang mengerti gue silo. Nah, waktu ditawari seperti itu, diminta seperti itu, Gusti Allah itu ngomong, ya wis ki utang ono, njaluk 275. Utang ono. Moh, tak tolak. Sing ngakon Gusti Allah tak tolak. Ya kuwi nang wae utang nganu apa mau kan dikon kae kan dikene kredit 300.000 50.000 kabeh cacahe. Wis kena kabeh. Ya wis nek kowe ora gelem saiki nganu kok kei 250.000. Dadi nggo jaga duitmu 50.000, nggo jaga dompetmu. Mau. Ya nek ngono ngono wae kena wae. Rasa dutangi, nggih. Tak kei. Langsung mutu pacar sama sangat mungkin apa sebenarnya matanya sak ketemu mari prek rasa doang kalau suka masuk yang orang juga kalau suka kayak doang tapi kalau teman-teman bicara kayak gitu dengan mulut saya ini wis nampau ini kalimat thayyibah itu rasa cinta saya kepada mereka ya kita kayak yang waduh mati sangat mungkin ke Allah subhanahu wa ta'ala prek orang doang ngomong mungkin boleh. Saya kemudian sambil mendengarkan gamelan, saya masuk ke kamar. Tak urip ke AC ini, terus adem. Habis saya sudah merasa sejuk di kamar tidur saya mulai meditasi ngancam Gusti Allah. Saya ancam betul. Ini betul ini. Saya ancam betul. Apa tuh? Saya ngancamnya gimana? Awas, ya Allah, ya Tuhan kami, awas, camkan baik-baik. Jangan sekali-kali engkau memberikan balasan rizki kepada hambamu hanya karena hambamu baru saja menolong tuyul itu tadi. Awas ya, camkan baik-baik. Tak sikat tenang baik. Itulah, pokoknya tak ancam tenang.
makrifat, di atas makrifat ini. Ma'iyah ini. Ma'irah. Berarti wong sing percaya nek aku ki ono. Jadi Tuhan saja sudah percaya bahwa saya mempercayai Tuhan itu ada. Itu yang utama. Yang kedua kita omongi ora ono Gusti Allah liyane kecuali aku. Dan wis dadi jaman lumrah aku dadi Gusti Allah. Mesti kudu ngekeki piwales marang wong sing apik banget kaya kowe. Yang ketiga, tak omongi no sinau kowe. Tak omongi kowe. Ora ana menungso jumlahe pirang yuta iki. Pirang miliar iki ning donya iki yang bisa menolak piwalesku. Enggak ada. Nek ra percaya buktekno. Orang nanti rong minggu meneh tak pakai piwales. Akhirnya tidak lebih dari 2 minggu saya juga nggak bisa menolak piwalesnya. Bukan banget kan dia. Dan itu menurut saya itu sudah saya alami berkali-kali. Kalau nggak percaya silakan ngancamo. Awas camkan baik-baik ya Allah ya Tuhan kami. Jangan sekali-kali engkau memberikan balasan rezeki kepada hambamu hanya karena hambamu baru saja menolong Tehian itu tadi. Hambamu tidak ingin hidup di atas duri kemiskinan. Si tuyul itu tadi. Saya kini saya nesu, Gusti Allah saya tersentuh. Karena Gusti Allah saya percaya bahwa kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Paham ya? Nah, teman-teman sekalian, kalau Pak Camat, Bu Bupati, Bu Ganti Kurai, kalau kasih sambutan, penutup sambutan kan mesti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan tadi adalah milik saya. Jika ada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndasmu ya wis ngerti. Nah, karena saya bukan pejabat, saya akan tutup dengan saya meyakini seyakin-yakinnya apa yang saya sampaikan tadi tidak ada yang salah. Dan saya meyakini seyakin-yakinnya apa yang saya sampaikan tadi benar semuanya. Untuk itu saya tutup dengan billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Orang diskusi bareng. Terima kasih.